Shalom Elohim, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di sini saya ingin membuat satu perkongsian. Pada awalnya saya juga seorang Katolik, tetapi apabila saya melihat kebenaran firman, saya tidak lagi mengamalkan doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Tapi saya tetap mengasihi teman-teman saya dan sentiasa berdoa supaya mereka juga dibukakan kebenaran sebelum terlambat. Apa yang membuatkan saya berhenti pada tempat itu ialah karena saya tidak melihat keselamatan atau saya tidak melihat kebangkitan rohani yang dapat menjamin keselamatan yang kekal. Dan saya juga melihat banyak yang buta firman dalam aliran itu. Semasa saya mengikuti mereka membaca firman Tuhan, mereka hanya sedikit yang dapat memahami apakah yang terkandung dalam firman Tuhan itu, dan hanya lebih kepada pemikiran logika yang harus mempunyai bukti nyata baru percaya. Mereka memikirkan hal-hal yang dapat dilihat secara jasmani, padahal hal-hal dimensi roh itu tidak dapat dilihat secara jasmani di dunia ini, melainkan secara rohani. Terpulang, suka atau tidak, itu pilihan masing-masing. Tetapi bagi saya, kebenaran firman Tuhan itu menjadi dekat dengan Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan kita untuk kehidupan yang kekal. Karena apabila kita mendalami firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan semakin jatuh cinta pada Tuhan. Kita tidak akan pernah lupa akan perintah-perintahnya, dan Roh-Nya, Roh Kudus-Nya sentiasa mengingatkan kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita jauhi. Apabila melihat semakin banyak umat Tuhan yang disesatkan, ketika ini kita dapat melihat betapa hal ketuhanan itu tidak benar-benar tercantum dalam kehidupan manusia. Mereka hanya berada di gereja yang bersikap baik, tetapi di luar mereka berselingkuh, berzina, pemabuk, bersaksi dusta, tidak tahu menghormati orang. Semua itu telah melanggar perintah-perintah Allah. Saya pernah tidak bersepahaman dengan teman Katolik saya dulu. Saya mengatakan kepada dia, kenapa harus ada patung untuk berdoa? Lalu dia mengatakan, itu sebagai simbolik agar kita lebih fokus dan ingat pada Tuhan jika ada patung atau salib Tuhan Yesus di hadapan kita. Tetapi saya mengatakan, jika Tuhan berada dalam hati kita, kita tidak perlukan semua itu. Lalu saya dibenci dan pendapat saya tidak diterima oleh mereka. Tapi tidak mengapa, karena saya tidak menyalahkan mereka. Saya juga pernah berada di posisi itu, tidak mau menerima teguran, tidak menerima kebenaran. Tapi syukur puji Tuhan, saya disadarkan kebenaran yang sesungguhnya ialah hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Dia, mencintai Tuhan sepenuh hati, maka kebenaran akan dibukakan pada kita satu persatu, agar kita tidak tersesat di dunia yang bengkok hatinya ini. Semoga kesaksian ini dapat memberkati sesama kita, dan tanamkanlah kasih dalam hati kita, dan bertobat sungguh-sungguh kembali pada Tuhan selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus berkati.